Ye Yuan memang bersembunyi dari semua orang, tapi dia memang mundur. Karena 4 bidang solidaritas telah dikonsolidasikan, ia tidak sabar untuk meningkatkan kekuatannya. Menyempurnakan ramuan obat Orde 2, Yuan Li Ye Yuan telah sepenuhnya ditarik, dan itu memang membawa beban besar bagi tubuhnya. Ye Yuan sekarang mendapatkan kembali kekuatan konsumsi, menyesuaikan keadaannya dengan yang terbaik, dan kemudian mengambil produk super dan berniat untuk menerobos ke-6 vitalitas. Tentu saja, terobosan ke-6 vitalitas, waktu yang diperlukan untuk menghabiskan jauh dari berat asli 1 hingga 3. Langkah kedua dari meta environment, setiap kali Anda meningkatkan ranah kecil, kekuatan yang dibutuhkan jauh lebih banyak dari sebelumnya. Meskipun Ye Yuan memiliki cukup banyak produk super, dia masih perlu waktu untuk mencernanya. Selain itu, ia mengolah Dewa Ling Yang Jiuyang, dan jumlah energi yang harus dihabiskan beberapa kali lipat dari orang biasa. Namun, Ye Yuan tidak terburu-buru, dia punya waktu. Biarkan saya tutup selama beberapa hari dan biarkan orang-orang itu pergi bekerja. Jiang Yunhe memang sangat sibuk. Ketika dia mencari Ye Yuan, dia meninggalkan Danwu Cholege. Faktanya, Jiang Yunhe selalu sangat sibuk, sangat sedikit waktu di kampus, tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan. Hari-hari ini dia juga kebetulan kembali ke kampus, hanya untuk mengetahui bahwa bintang yang terang muncul di bulan Januari. Namun, Ye Yuan jenius, dan butuh waktu untuk tumbuh dewasa. Dia baru berusia 4 tahun. Selama Ye Yuan berada di Danwu Cholege, Jiang Yunhe tidak akan khawatir tentang berlari hari ini. Karena Ye Yuan memilih Danwu Cholege, Wu Daofeng tidak bisa datang ke Danwu Cholege untuk menggali orang. Setelah kejutan awal, dan menemukan bagian ini, Jiang Yunhe secara alami harus pergi ke bisnisnya sendiri, tidak mungkin untuk menunggu Ye Yuan keluar di sini. Pada saat ini, Greener mengantar tamu tak terduga, seorang murid yang mengaku sebagai tugas kuliah menemukannya. Apakah saudari ini anak hijau? Murid-murid dari pekerjaan rumah cukup bangga. Beberapa anak hijau tidak diketahui, tetapi mereka harus tetap berkata, ya, berani bertanya kepada saudara ini. Aku adalah murid tugas, bernama Zhang Heng. Ternyata adalah Tuan Zhang Heng. Saya tidak tahu apakah saya mencari anak hijau. Meskipun anak hijau tidak bersalah, tetapi tidak bodoh, ini tidak akan menemukan dirinya tanpa alasan. Dan melihat sikapnya sepertinya tidak terlalu ramah. Benar saja, Zhang Heng berkata, wajar menemukan Anda. Anda telah lulus penilaian masuk dan menjadi junior di kampus. Mengapa tidak datang ke tugas? Anak hijau tampak kosong, dia tidak pernah tahu bahwa ada aturan ini, dia menjadi mahasiswa di perguruan tinggi, tetapi juga melapor ke tugas. Adik kakak Mingjian, anak-anak hijau baru saja mulai, masih ada banyak hal yang tidak mengerti. Hanya tidak tahu mengapa Anda menjadi siswa kelas Huang, apakah Anda ingin melapor ke tugas-tugas? Anak-anak hijau tidak rendah hati. Wajah Zhang Heng mencibir dan berkata, ada Akademi Danwu yang besar, untuk mendukung begitu banyak siswa, apakah itu untuk memakan gunung? Karena kita menjadi murid perguruan tinggi, kita tentu harus berkontribusi ke perguruan tinggi. Siswa tingkat harus pergi ke pekerjaan untuk melakukan tugas sebulan. Ini adalah aturan perguruan tinggi. Anda menjadi murid perguruan tinggi, tetapi bukan ide yang baik untuk mempelajari aturan dan peraturan, dan membiarkan orang lain membantu Anda dengan tugas. Ini memalukan. Zhang Heng ini tidak berbohong, Universitas Danwu memang memiliki aturan seperti itu, tapi ini agak berat untuk seorang gadis. Selain itu, Green tidak sengaja absen, tetapi benar-benar tidak mengerti apa-apa. Dia dirawat di rumah sakit. Hanya beberapa hari, bahkan jika itu benar-benar selesai, tidak akan ada masalah besar. Zhang Heng berkata itu jelas pilihan. Saya tidak berpikir bagaimana melakukan pekerjaan sebulan, tapi sekarang Ye Yuan mundur. Jika saya tidak dapat menemukan diri saya sendiri, saya akan cemas. Bisakah saudara-saudara menungguku selama beberapa hari? Tuan muda saya sekarang mundur. Jika saya tidak dapat menemukannya, saya akan cemas. Ketika kakek saya meninggalkan bea cukai, saya harus melapor ke pekerjaan. Hijau berhati-hati. Siapa tahu Zhang Hengyi mendengarkan amarahnya, lelucon. Apa tuan muda keluargamu? Bisakah kamu melewati aturan rumah sakit? Kamu telah ditunda selama beberapa hari. Berapa hari lagi yang ingin kamu tunda? Setiap murid pengantar akan dicatat, mereka akan mengambil inisiatif untuk melakukan hal-hal, tetapi Anda adalah pengecualian. Greener mendengar Zhang Heng benar-benar menghina tuan muda,
dan air matanya berkedut di matanya, tetapi dia tahu bahwa Tuan Muda memiliki lawan Wan Yuan di perguruan tinggi dan tidak ingin menyusahkan Tuan Muda. Jadi dia menahan air mata. Hijau bertanya kepada saudara laki-laki untuk beberapa hari rahmat, saya pasti akan pergi melapor, dan akan baik-baik saja mengatur saya untuk melakukan 2 bulan. Zhang Heng tampaknya tidak memiliki perasaan kasihan dan cemburu. Dia mencibir, singkatnya, saya sudah memberitahu Anda, saya tidak akan pergi ke akun Anda sendiri. Tapi saya jelek di depan. Jika saya tidak bisa melihat Anda pergi ke pekerjaan hari ini, jangan salahkan saya. Laporkan masalah itu kepada guru. Menurut aturan rumah sakit, Anda sedang menunggu untuk dipecat. Mendengar kata pengusiran, anak hijau itu terkejut. Tuan Muda sekarang dalam ayunan penuh. Jika dia dipecat, bukankah itu bahan tertawaan Tuan Muda? Itu bukan hasil yang ingin dilihat anak hijau. Tidak ada keraguan bahwa 2 kata ini telah menyodok perut lembut Green. Melihat jiwa anak hijau itu tidak berjaga, mata Zhang Heng menunjukkan ekspresi lucu. Hei, tunggu sampai Tuan Mudamu keluar, apalagi yang ada di sana. Hanya karena dia tahu bahwa dia mundur, dia mendatangimu untuk masalah. Zhang Heng mencibir dalam hatinya. Zhang Heng prematur, berbalik dan bersiap untuk pergi. Ketika anak hijau itu melihatnya, dia tidak berani menunda. Dia cepat-cepat berteriak, saudara-saudara lamban, saya akan pergi ke pekerjaan dengan Anda. Hanya, bisakah Anda membiarkan saya meninggalkan catatan kepada Tuan Muda saya? Mengatakan bahwa Green itu terlalu sederhana, saya pikir bahwa Henggang ini tidak baik, akan menemukan diri Anda, saya tahu bahwa ia disengaja, hanya untuk menemukan yang berikutnya. Jika Green diam-diam meninggalkan token atau catatan, Ye Yuan akan tahu apa yang terjadi. Tapi sekarang dia menyuruh Zhang Heng untuk meninggalkan pesan, bagaimana Zhang Heng seperti yang dia inginkan. Zhang Heng tidak sabar, ketika kamu ingin pergi, bagaimana bisa begitu banyak hal? Aku akan pergi dulu, kamu bisa menanganinya sendiri. Setelah itu, saya benar-benar berbalik dan berjalan pergi. Anak hijau ragu-ragu sejenak, kembali ke rumah dan meninggalkan pesan untuk keluar. Tentu saja, anak hijau itu tidak tahu bahwa catatannya pergi tidak bisa dilihat sama sekali. Ye Yuan tidak tahu apa-apa tentang apa yang telah terjadi di dunia luar. Dia sekarang berada di titik penting dari dampak 5 kali lipat. Dia akan membuang produk super ke dalam impor, dan terus memperbaiki obat dengan Dewa Ling Yang Jiuyang. Kekuatan Dantian semakin banyak, dan semakin dekat dengan 5 elemen. Akhirnya, Ye Yuan menembus level dalam satu napas, menembus vitalitas 5 kali lipat. Panggil, jika kamu terus seperti ini, Yuan dan tidak cukup. Ini terlalu kasar untuk melanggar hukum. Ini masih merupakan lingkungan meta. Konsumsinya beberapa kali lebih besar daripada orang kebanyakan. Jika kamu sampai ke lingkungan spiritual, kamu masih memilikinya. Saya punya banyak uang, saya tidak tahan, saya sangat terlempar. Ye Yuan melihat Dan yang super produktif, yang banyak dikonsumsi, dan tidak bisa menahan erangan untuk Dewa Ling Yang Jiuyang. 2 hari kemudian, di kebun obat Haosan, seorang gadis kecil berpakaian hijau sedang menyayangi. Gadis kecil itu memiliki banyak kotoran di wajahnya, dan rambutnya sedikit berantakan, keringat di dahi turun dan pakaian di tubuhnya banyak tergores, penampilannya sangat menyedihkan. Namun, gadis kecil itu sangat keras kepala di wajahnya dan masih mengertakkan giginya. Gadis kecil ini adalah anak hijau yang dipaksa oleh Zhang Hengwei. Dalam 2 hari terakhir, dia hampir bekerja di kebun obat dan tidak berhenti. Di masa lalu, anak-anak hijau yang lembut telah menghilang, dan mereka digantikan oleh wajah licik dan lelah. Bagi pejuang, menyayangi bukanlah pekerjaan yang terlalu berat, meskipun tidak mengantuk selama beberapa hari, tidak demikian halnya. Namun, penyiangan di kebun obat tidaklah mudah, karena rumput liar di Lingtian berakar kuat oleh makanan yang kuat dari langit dan bumi. Jika Anda ingin menghapusnya, Anda harus menggunakannya. Dengan cara ini, penyiangan menjadi tugas. Tidak ada seorang pun di kampus yang mau melakukan pekerjaan seperti itu, sehingga akan memungkinkan beberapa pendatang baru yang baru saja lulus penilaian masuk untuk melakukan hal semacam ini. Sebenarnya, sebagian besar dari tugas-tugas ini adalah anak-anak sipil. Para bangsawan dapat dengan mudah menghindarinya jika mereka mengambilnya sedikit. Zhang Heng, dengan alasan Green melarikan diri dari pekerjaan, mengatur agar dia memiliki lebih banyak pekerjaan daripada yang lain.
Anak-anak hijau hampir tidak memiliki istirahat pada 2 hari ini, tetapi hanya menyelesaikan kurang dari setengah dari beban kerja. Karena konsumsi daya yang terus-menerus dalam 2 hari terakhir, kekuatan fisik Green telah ditarik mundur, dan keadaan yang lelah seperti itu akan muncul. Di loteng kecil taman obat, kedua remaja itu menggoda dan berbicara, dan mereka terlihat sangat nyaman. Saudara Lindsay, menyiksa orang yang mungil dan cantik ini, adik lelaki yang tidak bisa saya tahan. Zhang Heng menggelengkan kepalanya dan mendesah, tetapi ekspresi di wajahnya, tetapi tidak tahan. Remaja yang duduk di seberangnya adalah Lin Tiancheng, dan itu adalah rencananya untuk menemukan kesulitan menemukan anak-anak hijau. Di Danwuchou Lege, jumlah siswa di surga sangat kecil, dan status mereka sangat terpisah. Kolese umumnya tidak mengatur bagi mereka untuk melakukan hal-hal tertentu, selama mereka berlatih keras. Sebagian besar tugas kampus dikelola oleh siswa tingkat prefektur. Zhao Chunyang, yang menjaga kitab-kitab Buddha Tibet, adalah utusan yang dikirim oleh tugas-tugas. Oleh karena itu, kekuatan tugas-tugas sebenarnya sangat besar, dan ada banyak cara untuk menginginkan seluruh orang. Ye Yuan tidak tahu bahwa murid utama dari tugas adalah Lin Tiancheng. Selain pelajaran yang kurang hati-hati, kekuatan Lin Tiancheng adalah yang terbesar. Sejak terakhir kali saya dipermalukan oleh daun menara sihir, dan Liu Roshui ada di samping, prestasi Lin Tian membenci Ye Yuan. Ye Yuan sekarang berada di tengah-tengah sekolah, ia secara alami tidak berani menemukan kehabisan nafas Ye Yuan, tetapi kesulitan menemukan anak-anak hijau tidak sulit. 2 hari yang lalu, dia mendengar bahwa Ye Yuan baru saja mundur, jadi dia menemukan alasan untuk mengirim Zhang Heng untuk menemukan masalah anak-anak hijau, dan mengirimnya ke kebun obat untuk disiangi. Lin Tiancheng minum secangkir teh dan tersenyum dan berkata, "Kamu tidak ingin bersamaku di sini, aku belum mengenalmu. Biarkan kamu yang bertanggung jawab atas kebun obat ini. Kamu tidak tahu berapa banyak siswa perempuan yang akan dirugikan. Kamu akan sayang pada seorang gadis kecil." Tanda tanya. Zhang Heng mendengar haha dan tersenyum, ini juga berkat perawatan Lin Sixiong. Jadi Lin Sixiong datang kepada saya melakukannya tanpa mengatakan apa-apa. Lin Tiancheng mengangguk, hitung anakmu untuk saling mengenal. Aku sangat puas dengan kejadian ini. Bagaimana kamu ingin mendapatkan cewek, bagaimana kamu mendapatkannya, jangan beri aku muka. Zhang Hengwen memancarkan ekspresi menyeramkan di matanya dan berkata, benarkah? Alam benar, aku benar-benar ingin melihat, setelah Ye Yuan keluar dan melihat pembantunya hancur, seperti apa rupanya. Ketika berbicara tentang Ye Yuan, Lin Tiancheng penuh dengan kebencian. Pada hari menara sihir, Ye Yuan membuatnya kehilangan muka. Kemudian, urusan hari itu disebarluaskan secara pribadi oleh banyak siswa, yang membuatnya kehilangan gengsi di kalangan siswa di bawah tingkat prefektur. Inilah sebabnya ia sangat ingin membalas dendam. Zhang Heng dengan gembira berkata, dalam hal ini, saya dan saudara laki-laki saya tidak diterima. Lin Sixiong benar-benar memberi hadiah besar kepada adik laki-laki itu. Meskipun gadis kecil ini tidak tua, tetapi penampilannya adalah posisi teratas. Hanya, saya takut bahwa Ye Ye akan keluar dan pergi ke pintu untuk menemukan kemarahannya. Lin Tiancheng memandang Zhang Heng dengan tatapan samar dan mencibir, Ye Yuan itu jauh lebih kuat, tetapi dia hanya bertenaga 4. Kamu juga menakjubkan, akankah kamu takut padanya? Dia ingin marah, dia ingin menemukan kemarahan, biarkan dia datang. Sekarang, ketika saya memberinya pukulan keras, itu hanya terjadi pada napas buruk saya. Ketika dia tumbuh, Anda semua lulus, takut dia melakukannya. Zhang Heng mendengar pujian yang luar biasa, haha, atau saudara laki-laki Lin berpandangan jauh ke depan dan mempertimbangkan semua hal. Aku punya harapan sekarang, dan kemarahan Ye Yuan hancur. Setelah itu, Lin Tiancheng dan Zhang Heng saling memandang dan tertawa pada saat yang sama. Lin Tiancheng secara alami tidak tahu kinerja Ye Yuan di menara sihir. Dia juga berpikir bahwa dia tidak menantang penilaian tingkat lanjutan pada saat yang sama. Sementara Ye Yuan dalam bahaya dan berbahaya ketika dia melewati level lanjutan, sepertinya dia bahwa Ye Yuanding juga seorang atlet yang kuat. Zhang Heng sedikit lebih tua, tetapi dia sudah menjadi veteran kuno. Dia juga memiliki kekuatan pertempuran lebih banyak, dan tentu saja dia tidak bisa dikalahkan oleh Ye Yuan. Retret Ye Yuan adalah 4 hari. Pada saat ini, kekuatan bidang Ye Yuan dan sedang mengamuk, dan itu terus-menerus menghantam hambatan vitalitas.
3 hari yang lalu, Ye Yuan sudah menembus 5 kekuatan. Sedikit mengkonsolidasikan ranah, Ye Yuan akan terus mengambil produk super dan dampak dari 6 vitalitas. Baginya, tidak ada banyak perbedaan antara vitalitas 5 kali lipat dan vitalitas 6 kali lipat, hanya seberapa banyak produk super dihabiskan. Ye Yuan akan terus menundukkan produk super, dan kemudian terus menggunakan Lingyang Jiuyang Gat untuk memadamkan kekuatan. Akhirnya, setelah melayani ratusan dan yang sangat kuat, Ye Yuan menembus ke-6 kekuatan dalam satu gerakan. Sekali lagi menembus kedua dunia, Ye Yuan merasa penuh kekuatan, ada perasaan tidak muntah. Berlari Yuan Li, Ye Yuan melayang keluar, dan udara di ruang latihan dikompresi oleh telapak tangannya hingga ekstrim, dan suara ledakan, bip. Boom, dinding ruang latihan tersembunyi ke dalam lubang besar. Lubang besar ini jauh lebih besar daripada ketika ia pertama kali datang menggunakan gelombang ombak, bukan tingkat. Serangan, dinding ruang latihan ini dibuat khusus, yang dapat dengan sempurna menahan pukulan penuh roh. Dapat membuat lubang besar di dinding, menunjukkan betapa mengerikan kekuatan serangan Ye Yuan. Hei, jika kamu memasuki menara sihir lagi dan membuat gelombang 8, kamu seharusnya bisa membunuh 3 prajurit hitam. Hei, tunggu sampai kamu menembus ke-7 kuat, lalu pergi ke menara sihir dan mencobanya. Ye Yuan meliriknya, lubang besar di dinding, berbicara sendiri. Sudah ada 4 atau 5 adegan siang hari. Aku tidak tahu apa yang terjadi di luar. Jika kamu tidak pergi, anak hijau itu harus cemas, sekarang waktunya untuk pergi. Anak hijau itu berjongkok dan menghancurkan gulma di bawah tanaman obat. Gulma ini sangat keras kepala, dan butuh banyak upaya bagi Green untuk menghilangkannya. Meskipun demikian, hari-hari ini anak-anak hijau tidak membanting. Dia tidak ingin merepotkan Tuan Muda, dan dia tidak ingin mengotori wajah Tuan Muda. Kecepatan penyiangan dalam 2 hari pertama juga sangat cepat, tetapi kecepatannya menurun tajam dalam 2 hari terakhir karena kekuatan di tubuhnya telah mengering. Setiap kali, hijau harus bermeditasi untuk sementara waktu untuk memulihkan kekuatan, tetapi kekuatan ini cepat dikonsumsi. Akibatnya, kecepatan penyiangannya menjadi jauh lebih lambat. Dia telah menyelesaikan hampir setengah dari kemajuan 2 hari yang lalu, dan dia hanya menyelesaikan 70% dari kemajuan dalam 2 hari ini, dan itu semakin lambat. Kekuatan fisik Green telah ditarik keluar, kelopak matanya atas telah berkelahi dengan kelopak mata bawah, tetapi obsesi yang kuat mendukungnya. Tiba-tiba, ada sepasang kaki di mata anak hijau itu. Di wajah hijau itu, aku hanya bisa melihat ke atas. Tapi lihat ini, dia kecewa. Kedatangannya bukan Tuan Muda, tapi saudara Zhang yang keji. Zhang Heng melihat mata Green yang kecewa dan mencibir dengan keras, bagaimana? Apakah kamu tidak melihat orang yang ingin kamu lihat? Anak-anak hijau tidak berbicara. Sikap Zhang Heng terhadap anak hijau sangat tidak nyaman. Dia kesal, hei, beri kau tugas menyiangi. Kau baru selesai 70% sampai sekarang. Apakah ada begitu banyak yang tersisa bagiku untuk membantumu? Greener menyeka keringat dari dahinya dan tidak berdaya, aku telah bekerja sangat keras, dan saudaraku akan dapat menyelesaikan hari dan aku akan menyelesaikannya. Suatu hari, aku tidak bisa menyelesaikannya selama 3 hari. Aku belum menyelesaikan tugas selama 4 atau 5 hari. Pasti malas, kata Zhang Heng dingin. Anak hijau itu menggelengkan kepalanya berulang-ulang, aku tidak memilikinya. Aku benar-benar mencoba menyiangi itu. Hei, apakah kamu memiliki kerja keras? Aku secara alami tahu bahwa pertahananmu tidak berguna. Untuk menghukum kamu karena malas, kamu harus menyiangi ladang ramuan lain. Greener mendengar desahan lega, apa? Lalu, menyiangi bidang kedokteran. Apa kamu? Kamu ingin melakukannya. Kamu bisa melakukannya jika kamu tidak mau melakukannya. Kembali dan berkemas dan bersiap-siap untuk keluar dari perguruan tinggi. Zhang Heng tidak memiliki arti belas kasihan. Tapi aku sudah. Kamu tidak punya kekuatan untuk melakukannya lagi. Zhang Heng tiba-tiba tertawa. Anak-anak hijau mengangguk dengan kekurangan energi. Aku bisa melakukannya jika aku tidak mau melakukannya, tetapi kamu harus berjanji kepadaku kondisinya. Zhang Heng tiba-tiba menoleh dan berkata. Green tidak berharap Zhang Heng tiba-tiba melepaskan, dengan naif berpikir bahwa dia mengatakan yang sebenarnya, tidak bisa membantu tetapi berkata, apakah itu benar? Zhang bersaudara tolong katakan. Wajah Zhang Heng tiba-tiba tersenyum dengan senyum buruk, dan wajah Green berubah. Baru saat itulah Zhang tahu bahwa Zhang
Heng sedang tidak sehat. Benar saja, Zhang Heng berkata, saya tidak berpikir gadis hijau begitu. Kondisi saya sangat sederhana, selama gadis hijau bersedia menemani saya untuk 1 malam. Bagaimana? Penjualan ini hemat biaya. Anak-anak hijau bukanlah orang bodoh, tetapi mereka terlalu dangkal untuk memahami dunia. Dia awalnya berpikir bahwa Zhang Heng hanya orang yang tidak masuk akal, sekarang sepertinya dia adalah hewan yang berpakaian bagus. Saya takut dia sudah mengarang ide ini, dan dia akan disalahkan untuk dirinya sendiri. Hei, ternyata kamu orang yang licik, melihat bahwa aku tidak memberitahumu tentang mengajar. Anak-anak hijau benci. Hahaha, ini lelucon. Kamu hanya pendatang baru yang tidak mematuhi saudara-saudari. Karena kebencianmu, kamu sangat bejat. Kamu berbicara tentang mengajar, apakah kamu percaya padaku, atau percaya padaku? Zhang Heng tampaknya mengharapkan ini, besar tersenyum Zhang Heng mengatakan ini, Green tertegun. Zhang Heng mampu mengelola kebun obat untuk waktu yang lama, menunjukkan bahwa ajaran itu harus mempercayainya. Bahkan jika dia pergi untuk mengeluh, Zhang Heng mengatakan bahwa ajarannya akan benar-benar berpikir bahwa kebenciannya sendiri yang akan menghancurkan saudara-saudara. Kamu adalah penjahat tercela. Hijau menggigil oleh Zhang Heng dan menunjuk hidungnya. Zhang Heng sama sekali tidak peduli, mencibir, hijau, kamu harus memikirkannya. Jika tuan mudamu keluar dari bea cukai, aku mendengar bahwa pembantunya dikeluarkan dari perguruan tinggi dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Anak hijau itu terkejut dan tubuhnya bergetar tanpa sadar. Zhang Heng melihat ekspresi anak hijau, dan hatinya lebih bangga. Dia melanjutkan, tuan muda Anda sekarang adalah orang merah dari perguruan tinggi, tetapi pembantunya telah diusir dari perguruan tinggi. Kemudian, selama ia masih di perguruan tinggi, seseorang ada di sana. Dia menunjuk ke belakangnya, dan dia tertawa bahwa dia bahkan tidak bisa membawa pelayannya. Ketika anak hijau kehilangan jiwanya, Zhang Heng secara bertahap mendekati anak hijau itu. Ketika dia mendekat, dia berkata, aku tidak sebagus tuan mudamu, tetapi ada orang-orang dengan wajah di kampus. Aku tidak akan membiarkanmu menderita. Bagaimana? Ini hanya malam. Selama percakapan, Zhang Heng ingin mengangkat dagu hijau dengan jarinya. Anak hijau itu tiba-tiba merasa kagum dan segera melompat pergi. Hei, kamu sudah mati hati ini. Aku sudah mati tidak akan membiarkan tuan muda malu. Setelah itu, Greener mengangkat telapak tangannya dan membawanya ke sampul langitnya sendiri. Telapak tangan ini adalah tembakan sungguhan, ia harus menjadi batu giok yang harum. Zhang Heng tidak berharap bahwa anak-anak hijau akan ditentukan, bahkan jika dia tidak ragu untuk bunuh diri dan menolak untuk tunduk, dia sekarang marah. Meskipun anak hijau berkembang pesat, tetapi di depan Zhang Heng, yang penuh vitalitas, dia masih lemah. Dan dia kelelahan, bagaimana dia bisa berhasil bunuh diri? Hei, Zhang Heng tidak tahu kapan ada cambuk lembut, menggulung lengan anak hijau itu dan menggulungnya. Di area ini, Greener jatuh. Ya, anak-anak hijau jatuh ke tanah dan mendengus. Hei, cambuk lain. Cambuk itu sangat dipompa pada anak hijau, dan anak hijau tiba-tiba memiliki tanda darah dan merendam pakaian. Aku tidak tahu cara mengangkat cangkul. Ingin mati, itu tidak mudah. Zhang Heng juga kesal, jika Green benar-benar bunuh diri, dia tidak akan disalahkan. Dia akan segera lulus, tetapi dia tidak ingin berada di malam hari. Perilaku Green adalah menambahkan padanya. Ah, Greener berteriak, tetapi dia menolak untuk merangkak ke depan dan ingin mengambil benda biru. Tepat ketika tangan Green hendak ditangkap, benda biru diinjak oleh Zhang Heng. Berikan aku, lencananya, Greener berteriak dengan rasa sakit yang tajam. Zhang Heng melepas kakinya dan melirik benda biru di tanah. Itu benar-benar lencana dengan 2 bintang yang disulam. Ternyata itu adalah lencana dari Dan Junior. Apa pendapat saya? Ternyata itu adalah lencana Dansi. Saya tidak menyangka Anda akan dirawat di rumah sakit selama beberapa hari, dan Anda mencuri benda yang sangat berharga. Dengan ini, Anda cukup untuk dipecat. Setelah itu, Zhang Heng menendang lencana itu dari kejauhan. Tentu saja, dia masih tidak tahu bahwa Ye Yuan telah lulus penilaian Dansi dan secara resmi menjadi Dan Junior, jika tidak dia tidak akan berani menyalahgunakan anak hijau jika dia meminjam keberanian. Anak hijau memandang Zhang Heng begitu buruk pada lencana tuan muda itu, rasa sakit di hatinya bahkan lebih tidak nyaman daripada tubuh, air mata akhirnya tidak bisa membantu tetapi jatuh. Melihat penampilan menyedihkan dari anak hijau itu,
Zhang Heng tidak bisa menahan rambut binatang, dan mengulurkan tangan ke pakaian hijau, dan kemudian merobek sepotong pakaian. Kemudian dia meraih anak hijau itu dan menyeretnya ke sudut, dan bahkan ingin melakukan kekerasan di langit. Anak-anak hijau, anak-anak hijau. Ye Yuan kembali ke tempat tinggalnya dan berteriak untuk anak-anak hijau, tetapi tidak ada yang menjawab. Ye Yuan sangat bingung, anak-anak hijau harus menunggu di sini untuk kebiasaan mereka sendiri, kemana orang pergi. Hijau berperilaku sangat baik, jika ada sesuatu yang salah, aku harus meninggalkan pesan untuk diriku sendiri, tapi Ye Yuan telah mencari di kediaman, tetapi belum menemukan petunjuk. Ditanya tentang tetangga, tidak ada yang tahu. Hati Zhang Heng cukup dalam, dan waktu yang dia pilih adalah waktu kelas, jadi para siswa pada dasarnya berada di kelas. Setelah Green masuk perguruan tinggi, dia selalu mengikuti Ye Yuan, dia hanya pergi ke kelas ketika Ye Yuan di kelas. Ye Yuan mundur, dia tidak punya pikiran untuk pergi ke kelas, tetapi hanya memberi Zhang Heng dapat mengambil kesempatan. Aneh, kemana anak hijau pergi? Apakah karena ini, ada orang yang berani menculik di Akademi Danwu ini? Ye Yuan duduk di meja dan bermeditasi. Akankah Green Boy pergi ke Tang Yu? Di sini, Green juga teman Tang Yu. Memikirkan Tang Yu, hati Ye Yuan longgar, dan dia pergi mencari Tang Yu, tetapi dia mendengar ketukan di pintu. Buka pintunya dan lihat, bukan siapa Tang Yu. Ketika Tang Yu melihat Ye Yuan, dia tidak bisa membantu tetapi berkata, saya kira Ye Sixiong juga harus pergi, jadi saya datang dan melihatnya. Saya tidak berharap itu terjadi. Hei, Anda sudah bertenaga 6. Mata Tang Yu tertegun, dan kemajuan Ye Yuan terlalu mengerikan. Dengan bantuan Ye Yuan, dia sendiri mampu menembus 6 kali. Sebulan yang lalu, ketika Tang Yu melihat Ye Yuan untuk pertama kalinya, dia masih hidup. Sebulan kemudian, Ye Yuan sudah berada di level yang sama dengannya. Pikirkan pembunuhan Ye Yuan atas bayangan itu, Tang Yu percaya bahwa jika dia dan Ye Yuan bertarung, Ye Yuan pasti dapat membunuhnya. Tang Yu sekarang merasa bahwa Ye Yuan di depannya seperti naga yang keluar dari jalannya, terbang ke langit, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tang Yu tenggelam dalam keterkejutan dan tidak menemukan bahwa wajah Ye Yuan tidak terlalu baik. Ye Yuan memandang punggung Tang Yu dan yakin bahwa dia sendirian. Wajahnya menjadi sangat jelek. Dia melambaikan tangannya dan mengabaikan keterkejutan Tang Yu. Dia bertanya, kenapa kamu sendirian? Tang Yu tertegun dan bertanya-tanya, saya tidak sendirian atau beberapa orang. Ye Yuan mengerutkan kerutan, saya telah menutup pintu hari ini, apakah anak hijau belum mencari Anda? Tang Yu terkejut, tetapi dia menggelengkan kepalanya, tidak, aku sudah sibuk selama ini, aku belum melihat anak hijau itu. Dia belum mencariku. Kenapa? Tidak ada yang salah dengan Green. Pada saat ini, Ye Yuan agak gelisah, saya tidak dapat menemukannya setelah saya kembali untuk waktu yang lama. Saya memiliki perasaan buruk dan saya selalu merasa bahwa sesuatu terjadi padanya. Mungkin anak hijau menunggumu bosan, dan kehabisan kesenangan. Ini adalah Danwu Chollege, seharusnya tidak ada yang salah dengan itu, Ye bersaudara tidak perlu khawatir, saran Tang Yu. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, kuharap begitu. Rumah itu sementara hening, dan kegelisahan Ye Yuan menjadi semakin kuat. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Tang Yu, Tang saudara tolong kembalilah. Aku masih memiliki beberapa kekhawatiran tentang anak-anak hijau, aku akan menemukannya. Aku akan pergi bersama mereka juga. Peluang untuk menemukan mereka oleh 2 orang selalu lebih besar. Tang Yu Dao. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku akan pergi sendiri. Setelah itu, Ye Yuan mengambil pakaian anak hijau dan keluar. Ye Yuan tidak menemukan kekacauan, dia langsung pergi ke ruang alkimia angin. Setelah kembali dari kota kekaisaran, angin tidak hanya jernih tetapi wilayahnya rusak, dan persepsi Yin dan Yang Sunting jauh lebih dalam. Saat ini, daunnya jauh dari tertutup, dan dia secara alami bersembunyi di ruang alkimia untuk berlatih Yin dan Yang Sunting. Jika angin melihat Ye Yuan, itu sangat aneh, tetapi Ye Yuan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara dengannya. Saya ingin meminjam kamar alkimia Anda dan menyiapkan saya beberapa bahan. Ketika dia melemparkannya ke angin dan membersihkan selembar kertas, Ye Yuan langsung pergi ke ruang alkimia, seolah-olah ruang alkimia itu miliknya sendiri. Kata-kata Ye Yuan setara dengan memberi perintah. Angin sangat jengkel dengan sikapnya,
tetapi dia tidak mengherankan marah karena dia tidak pernah melihat ekspresi mengerikan di wajah Ye Yuan. Jika angin jernih dan bijaksana, saya tahu apa yang harus terjadi. Tapi itu, yang membiarkan aku berutang padanya. Jika angin jernih dan terpisah, saya benar-benar ingin menyiapkan bahan yang dibutuhkan oleh Ye Yuan seperti pelayan. Jika orang lain melihat Puteri Qin Guochang melakukan hal-hal seperti itu, bukankah dia masih terpana? Ketika angin tidak cerah, ia akan kembali. Bahan-bahan yang dibutuhkan Ye Yuan adalah bahan-bahan umum, dan tidak sulit untuk menemukannya, secara alami tangan angin. Hanya saja anginnya sangat jernih, dan Ye Yuan ingin memperbaiki apapun. Bahan-bahan yang dibutuhkan oleh Ye Yuan tidak semua bahan obat, dan ada bahan lain yang tidak mungkin disuling. Menyerahkan materi kepada Ye Yuan, Feng Ruoqing tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, ada beberapa obat yang bukan bahan obat. Bahan apa yang ingin Anda suling? Ye Yuan mengambil alih materi, acuh tak acuh, kamu tidak perlu khawatir, lihat saja, marah. Kamu, apakah kamu benar-benar membawaku ke orang berikutnya? Anginnya terlalu cerah, dan orang ini terlalu sombong. Jika kamu tidak membantu, pergi ke samping, jangan tunda aku. Kata-kata Ye Yuan semakin dingin. Hantu itu membuat perbedaan, dan jika angin baik-baik saja, ia datang ke sisi Hong Lianding, dan membantu Ye Yuan membuka api. Ye Yuan Jian tidak mengungkapkan apa-apa. Dia sekarang sedang terburu-buru, tapi dia tahu bahwa semakin dia cemas, semakin dia perlu tenang, tidak terganggu. Dari api, Ye Yuan mulai memperbaiki. Sistem pemurnian ini tidak menghancurkan bumi, tetapi beberapa teknik pemurnian yang tampak sangat sederhana, tetapi teknik ini belum pernah terlihat sebelumnya. Tidak ada proses pengeluaran, dan tidak ada proses pemurnian embrio obat. Ye Yuan menyalakan bahan dan terlihat cukup santai. Setelah setengah jam, hasil dari sistem pemurnian Ye Yuan keluar, ini adalah hal yang seperti kapur, tetapi penampilannya abu-abu hitam. Apa ini? Feng Ruoqing bertanya lagi dengan rasa ingin tahu. Inspirasi jiwa. Ye Yuan tidak menolak untuk menjawab kali ini, tetapi ketika dia berbicara, dia mengambil napas panjang dan dadanya yang bergelombang menunjukkan rasa malunya saat ini. Mengilhami jiwa, apa yang harus dilakukan? Feng Ruoqing belum pernah mendengar hal seperti itu, penasaran. Ye Yuan tidak menjawab, tetapi melemparkan dupa beraroma jiwa ke sepotong pakaian yang dibawanya, dan kemudian seorang diri, membanting api, suhu api sangat tinggi, dan langsung membakar pakaian hijau. Asap biru. Namun, keajaibannya adalah asap biru itu benar-benar kental di udara. Saat berikutnya, asap biru bergerak, Ye Yuan juga pindah. Kemana kamu pergi? Jika angin bertiup jelas, dikatakan. Ye Yuan mengabaikannya, dan keluar dengan asap. Jika angin cerah dan menggigit, dia ragu-ragu sejenak dan mengikuti. Anak-anak hijau berjuang hanya dengan kekuatan tempat itu, tetapi perjuangan ini begitu sia-sia, begitu tak berdaya. Dia sekarang kelelahan dan bahkan tidak bisa bunuh diri. Hati Green menjadi semakin takut dan semakin tidak berdaya. Jika dia dikotori oleh pria seperti itu, dia lebih baik mati. Hei, Zhang Hengyi menamparkan wajah anak hijau dan bersumpah, pelacur kecil, ini tidak begitu jujur, itu benar-benar berhutang. Anak hijau itu menamparkan dan tiba-tiba wajahnya bengkak. Dia berbaring di tanah dan tidak bergerak. Sepertinya itu adalah takdir. Zhang Heng melihat senyum dan berkata, ya, ini seperti sebuah kata. Yakinlah, setelah hari ini, kamu tidak bisa meninggalkan kakakku. Haha, setelah itu, Zhang Heng membungkuk ke arah binatang itu. Namun, pada saat ini, pori-pori tubuh Zhang Heng berdiri, dan perasaan krisis datang. Zhang Heng melompat secara naluriah, dan panah es menyapu wajahnya dan terbang. Untungnya, reaksinya cukup cepat, jika tidak panah es sudah melewati tenggorokan. Mundur ke samping, Zhang Heng di belakang keringat dingin. Siapa yang bisa memikirkan seorang gadis kecil yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dapatkah dia membuat serangan yang begitu kuat? Namun, Zhang Heng segera menjadi marah, dan anak hijau itu hampir membunuhnya. Anak hijau itu berjuang untuk naik. Pada saat ini, watak seluruh orang berubah sangat, dan perasaan dingin terungkap pada tubuh. Kedinginan semacam itu, seolah-olah bahkan udara dapat membeku. Rambut anak hijau ditutupi dengan lapisan embun beku, dan wajahnya menjadi pucat dan tidak normal. Zhang Heng melihat perubahan anak hijau, dan tertawa keras, ternyata Anda adalah denyut nadi negatif. Sebagai dinasti 9 Yin,
Anda berani berlatih Yuan Li. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Sekarang saya dingin dan beracun, saya melihat bagaimana Anda menekannya. Pada saat ini, matahari sedang booming, tetapi anak hijau itu merasa seperti berada di dalam hujan es, keluar dari tulang dan jauh ke dalam sumsum tulang. Ini adalah debu Xuan Binghui dalam The Magical Isle. Langkah ini adalah larangan dalam fantasi hujan es. Ketika Ye Yuan mengajar anak hijau, dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh menggunakannya. Karena gerakan ini untuk memicu kesembilan yin dan kehancuran, es dingin di langit dan bumi dimasukkan ke dalam tubuh sebagai ganti kekuatan yang sementara. Nama, kedebu, berarti bahwa setelah debu dikembalikan ke bumi, itu sama dengan musuh. Pada saat ini, momentum anak hijau meroket, langsung menembus ambang 4 vitalitas, melintasi vitalitas 5 kali lipat, dan akhirnya bertahan di vitalitas 6. Waktu bagi anak-anak hijau untuk berlatih, Tianxing Hile, masih terlalu singkat, meskipun mengalami kemajuan cepat, namun pemahamannya tidak dalam. Jika Anda mengubah semangat Dewa Salju untuk menampilkan Xuan Bing menjadi debu, bahkan jika dia hanya memiliki kekuatan-kekuatan, itu dapat secara langsung meningkatkan kekuatan ke vitalitas besar. Kekuatan anak hijau itu meroket, meskipun Zhang Heng terkejut, tetapi tidak terlalu peduli. 6 Yuan masih selangkah lebih buruk darinya. Namun, dia sangat kesal sekarang, karena Green hampir saja membunuhnya, membuatnya merasa sangat malu. Panah es juga memadamkan api mandinya, yang sekarang dia pikirkan adalah bagaimana mengirim anak hijau ke barat. Pembunuhan langsung jelas tidak dapat diterima dan akan dihukum oleh aturan rumah sakit. Namun, karena tipuan ini adalah yin-yin, dia tidak bisa menyalahkan dirinya sendiri atas kematiannya sendiri. Jangan jadi anak kecil, hiduplah. Anak hijau dengan satu tangan dan satu kondensasi, panah es sekali lagi terbentuk, ditembakkan ke Zhang Heng. Zhang Heng mencibir dan dengan mudah menghindari masa lalu. Kekuatan serangan panah es ini kuat, tapi apa gunanya tidak bermain orang. Baru saja, dia tidak siap, dan dia hampir berhasil diserang oleh Green Boy. Sekarang dia menghadapi pertarungan, dan dia secara alami tidak bisa melangkah lebih jauh. Lagi pula, Green bukan Ye Yuan, ia tidak memiliki pengalaman praktis dan tidak bisa mengendalikan kekuatan lompatan. Serangan langsung seperti itu secara alami tidak menyebabkan masalah bagi Zhang Heng yang kuat. Namun, Green tidak peduli. Sebelum menggunakan Xuan Binghui, dia memiliki kematian di dalam hatinya. Anak-anak hijau percaya bahwa bahkan jika mereka tidak dapat membunuh orang ini, Tuan Muda akan datang untuk membalas dendam sendiri. Serangan semacam ini ingin berurusan denganku. Kamu terlalu kecil untuk melihat kekuatan teman sekelas, kata Zhang Heng dengan pandangan. Hei, ribuan es ajaib. Anak-anak hijau menghirup ringan, tangan sedikit terbuka, membentuk bentuk bulat. Segera, ada hujan es yang tak terhitung jumlahnya di telapak tangannya, dan kemudian telapak tangan didorong, dan hujan es itu ditembak pada Zhang Heng. Zhang Heng kaget. Dia tidak menyangka bahwa metode serangan anak-anak hijau akan berakhir dalam aliran tanpa akhir. Hujan es ini adalah serangan jarak jauh, kecepatan Zhang Heng cepat, tetapi masih beberapa hujan es. Namun, kekuatan serangan hujan es ini jauh lebih buruk daripada panah es. Selain itu, perisai Yuan Li milik Zhang Heng sangat kuat, dan serangan semacam ini tidak dapat menyebabkan kerugian besar baginya. Hei, gadis kecil, kamu mencari kematian sendiri. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Cambuk bayangan ular, cambuk Zhang Heng selesai, dan sudut cambuk ini sangat kokoh, dan hampir seperti anak hijau. Pada saat ini, Greener tahu bahwa dia bukan lawan Zhang Heng. Dia sudah memiliki duka kematian di hatinya. Dia tidak menghindari cambuk ini. Di wajah anak hijau itu, senyum mengejek tiba-tiba muncul, dan Zhang Heng terkejut. Saya melihat tangan hijau bergerak cepat, bahkan langsung terkondensasi menjadi beberapa panah es. Anak-anak hijau tidak melakukan pertahanan sama sekali, itu sebenarnya adalah permainan kekalahan. Zhang Heng tidak berpikir bahwa Green begitu tak kenal takut sehingga dia tidak ingin mati. Jadi dia membanting cambuknya dan mengubah duri menjadi keributan. Dia dengan cepat menghancurkan beberapa panah es menjadi berkeping-keping. Kekuatannya lebih kuat daripada anak-anak hijau, dan pengalaman bertarungnya juga terlalu kaya. Anak-anak hijau ingin menyakitinya di depan, yang lebih sulit daripada pergi ke surga. Zhang Heng menghancurkan panah es dan membantingnya lagi. Greener baru saja kehabisan pukulan Yuan Li, dan pada saat ini dia benar-benar tidak berkelanjutan,
jadi dia hanya menyerahkan perlawanan dan menutup matanya sampai mati. Tuan muda, anak hijau tidak bisa melayani Anda di samping, Anda harus menjaga diri sendiri. 2 garis air mata jatuh, dan kemudian langsung terbentuk menjadi butiran es. Zhang Heng tahu bahwa Green tidak takut mati, tetapi dia tidak berharap bahwa Green sangat ingin mati, dia tidak langsung menolak. Dia tidak menghentikan triknya, dan jika dia berjongkok, dia akan mati. 1 langkah, Zhang Heng sudah menyusul, dan perlu untuk memukul anak hijau, dan melesat keluar dengan tikaman. Kekuatan sebenarnya secara langsung mengetuk cambuk lunak. Hati Zhang Heng besar, meskipun cambuknya yang lembut bukanlah senjata para dewa, tetapi pukulan ini, tetapi cambuk yang diisi dengan Yuan Li, bisa langsung menembus orang, dan benar-benar terkena pukulan. Siapa itu? Tercela dan tak tahu malu, berani menyerang. Kata Zhang Heng dengan amarah yang besar. Seorang anak lelaki di Xingyi melayang keluar dan jatuh di samping anak hijau itu. Dia tidak melihat mata Zhang Heng, mengambil anak hijau, mengambil ramuan obat dan memberikannya padanya. Hijau, tuan muda itu terlambat. Greener membuka matanya karena kelelahan, melihat Ye Yuan, dan menemukan jejak kalajengking. Jangan bicara, kamu melihat ke samping, tuan muda membantu kamu keluar. Kemudian, nada Ye Yuan perlahan menjadi dingin. Ye Yuan akan membantu anak hijau ke samping dan berdiri dengan keras, saya ingin membunuh orang sekarang, yang menghentikan saya adalah musuh saya, bukan tanpa akhir.